Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benazir Aslamia Rahma. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang mengelola kreativitas. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ide atau gagasan yang dapat membawa perubahan dalam aktivitas. Menurut Chaplin, tahun 1989, kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan bentuk baru menggunakan metode-metode yang baru. Selanjutnya ada 3 komponen utama kreativitas, antara lain yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala ilmu yang signifikan untuk membuat seseorang menemukan kreativitasnya. Yang kedua ada pemikiran kreatif, yaitu bagaimana cara seseorang memecahkan masalah bersangkutan dengan pola pikir atau gaya kerja seseorang. Yang terakhir yaitu motivasi, yaitu dorongan untuk seseorang menciptakan produk yang kreatif, dan yang terpenting ialah minat dalam bekerja. Selanjutnya, mengelola kreativitas individu. Pablo Picasso mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai kreativitas, tetapi yang menjadi kendalanya adalah bagaimana cara mengembangkan kreativitas tersebut. Artinya, setiap manusia di dunia ini memiliki kemampuan kreativitas yang sama, tetapi yang berbeda ialah keinginan dan motivasi serta lingkungan yang dihadapi untuk mengelola kreativitas tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur penting untuk mengelola kreativitas individu, yaitu mengetahui bagaimana cara proses berpikir kreatif. Yang kedua, mencari blok untuk bisa berpikir kreatif, dan keahlian seseorang dengan bantuan manajer untuk memaksimalkan respon yang kreatif. Yang terakhir, menggunakan teknik berpikir kreatif lebih sering untuk menemukan ide-ide yang baru dan menemukan solusi agar permasalahan lebih cepat selesai. Kenalkan, saya Astri Lala dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu mengelola kreativitas perusahaan. Nah, sebagian besar perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu bisa menghasilkan produk atau jasa sehingga bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Salah satu bagian terpenting agar perusahaan bisa berkembang dan maju adalah dengan memiliki kreativitas. Kreativitas bisa dikembangkan melalui karyawan perusahaan tersebut. Dengan adanya kreativitas, di setiap karyawan bisa menciptakan produk yang unik karena pemikiran setiap karyawan itu berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengetahui dan memahami pemikiran setiap karyawan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara bisa meningkatkan kreativitas karyawan yang secara optimum. Nah, tentunya keberhasilan kreativitas setiap perusahaan tergantung juga pada dukungan dan semangat dari perusahaan. Tanpa adanya dukungan, karyawan akan merasa tidak bisa melakukan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan dukungan dan kinerja nyata kepada karyawannya. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi ruang gerak. Nah, perusahaan harus lebih bisa memberikan ruang gerak yang luas untuk karyawannya agar setiap karyawan mampu memberikan ide-idenya sehingga tidak ada rasa tertekan ketika ingin menunjukkan kreativitas yang dimiliki. Yang kedua ada menyediakan fasilitas. Perusahaan berusaha menyediakan fasilitasnya untuk karyawan, sehingga ide-ide yang muncul bukan hanya melalui pikiran saja, namun bisa diterapkan. Selanjutnya yang ketiga ada mengumpulkan ide. Agar munculnya kreativitas, karyawan perusahaan sebaiknya mengumpulkan seluruh ide para karyawan melalui email atau kuesioner. Dan yang keempat ada memberikan apresiasi. Nah, ini sangat penting nih. Dengan adanya apresiasi yang diberikan kepada karyawan akan mampu menumbuhkan semangat untuk terus berkarya dan berinovasi. Nah, dengan adanya kreativitas bisa mendorong inovasi untuk membantu perusahaan berkompetisi dalam di dunia bisnis. Menurut Becker tahun 2006, pentingnya kreativitas dalam proses pengembangan bisnis terbagi atas 4. Yang pertama ada kreativitas memberikan ide-ide. Yang kedua ada membuat hubungan lebih dekat antara bawahan dan atasan. Yang ketiga ada penemuan kreativitas memberikan makna lebih besar kepada karyawan. Dan yang keempat ada penemuan
penemuan kreativitas akan membuka peluang dan kemungkinan yang baru. Selanjutnya ada cara menghubungkan kreativitas individu dan inovasi dalam organisasi. Nah, organisasi kreativitas mempunyai strategi yang dibuat pada konteks yang fleksibel tapi tegas, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama ada budaya, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai. Yang kedua ada struktur dan sistem, dan yang ketiga ada keterampilan dan sumber daya. Ketiga elemen tersebut berguna untuk menumbuhkan kreativitas dalam organisasi. Cara mengetahui orang yang sesuai dengan organisasi tersebut adalah dengan cara merancang sistem penghargaan dan membangun kepribadian karyawan sesuai dengan strategi perusahaan, sehingga menimbulkan penggunaan sistem untuk kepentingan mereka. Nah, berikut adalah sumber ide-ide yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama ada pegawai. Salah satu orang terpenting dalam perusahaan yang menjalankan proses untuk mendapatkan output yang baik yaitu adalah pegawai sendiri. Yang kedua ada pelanggan. Nah, fungsi dari pelanggan adalah untuk mendapatkan timbal balik produk yang dihasilkan, karena informasi yang diberikan oleh pelanggan sangat penting untuk keberlanjutan produk yang dibuat perusahaan. Yang ketiga ada supplier. Peran dari supplier juga sangat penting karena ide yang dimiliki terkadang lebih baik daripada yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat ada lingkungan luar. Nah, lingkungan luar juga sangat penting untuk mendapatkan informasi, baik ini lewat majalah, koran, artikel atau jurnal dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada perusahaan pesaing. Dengan melalui perusahaan pesaing kita jadi lebih tahu apa kekurangan yang dimiliki oleh produk yang perusahaan keluarkan, sehingga membuat perusahaan menjadi maju dan berkembang. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai competitive advantage. Hambatan dalam mengembangkan kreativitas. Kreativitas dalam suatu organisasi tidak mudah dibentuk. Kreativitas membutuhkan dorongan yang didukung oleh lingkungan organisasi. Dorongan untuk mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan budaya kreatif di suatu organisasi. Sangat dibutuhkan peran pemimpin yang bisa memulai budaya kreatif serta mengembangkannya. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi organisasi dalam mengembangkan budaya kreativitas. 1. Jarang sekali menemukan pemimpin kreatif dalam suatu perusahaan. Kendala besar dalam mengembangkan kreativitas adalah kurangnya pemimpin yang kreatif. Jika banyak pegawai dalam perusahaan kreatif, tapi tidak ada dukungan dari pemimpin yang kreatif, kreativitas sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk melakukan inovasi. Tugas seorang pemimpin kreatif itu adalah merawat, menyediakan, mengembangkan kreativitas pegawainya agar menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Kedua, meskipun kreativitas dan inovasi dihargai banyak perusahaan, tapi hal tersebut tidak selalu disupport di suatu budaya organisasi perusahaan. Perusahaan juga sering tidak memberi kesempatan bagi para pekerjanya untuk bisa berkreasi dan berinovasi. Yang sangat diperlukan untuk menjadi pemimpin yang kreatif adalah kemampuan untuk menetapkan arah dan menggairahkan orang lain. Berikut adalah atribut seorang pemimpin kreatif. 1. Para pekerjanya untuk bisa berkreasi dan berinovasi. Yang sangat diperlukan untuk menjadi pemimpin yang kreatif adalah kemampuan untuk menetapkan arah dan menggairahkan orang lain. Berikut adalah atribut seorang pemimpin kreatif. 1. Pemimpin sebagai advokat ide sehingga mereka bisa menarik sumber daya dan menerima keuntungan. Kedua, memberi contoh kepada pekerjanya bahwa kegagalan adalah kesempatan belajar. Ketiga, menciptakan tim yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Keempat, memberi kebebasan untuk pekerjanya dengan menyediakan sumber dorongan mental dan fisik. Kelima, mampu membuat makna dan perusahaan keluar lingkungan. Keenam, gaya kepemimpinan mulai dari pelatih melalui konselor, pembangkit konflik menjadi pahlawan sebuah kemampuan dan bergerak. Contoh implementasi pengelolaan kreativitas organisasi IDO. Salah satu contoh organisasi yang mengembangkan kreativitas adalah IDO. IDO sendiri merupakan suatu perusahaan konsultan desain global yang menggunakan pendekatan berbasis desain
untuk membantu perusahaan atau manusia. Dibangun di Amerika Serikat oleh dua saudara bernama David Kelley dan Tom Kelley di tahun 1991. IDEO mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan kreativitas dalam proses pengembangan desain jasa. IDEO berinovasi menggunakan kreativitas baik dalam maupun luar perusahaan. Yang menarik dari IDEO adalah bagaimana cara mereka menerapkan filosofi dari kreativitas, yaitu dengan mengingatkan kembali karyawannya akan masa kecil mereka. Hal ini didukung oleh program mereka yang mengizinkan karyawannya membawa barang-barang yang mereka sukai, yang dapat membantu mereka mendapatkan inspirasi untuk bekerja. Kelley dan Littman 2001 mengatakan metode yang digunakan IDEO untuk mengembangkan produk klien adalah di antara lainnya: 1. Understand, mengerti apa yang menjadi permasalahan konsumen dan menerima masukan yang diberikan konsumen. 2. Observe, melakukan penelitian dengan cara yang baru, apa keinginan konsumen, apa kebutuhan konsumen, apa kesukaan konsumen, dan lain sebagainya. 3. Visualize, membuat rencana akan merek baru dan melakukan perencanaan. Mengatakan metode yang digunakan IDEO untuk mengembangkan produk klien adalah di antara lainnya: 1. Understand, mengerti apa yang menjadi permasalahan konsumen dan menerima masukan yang diberikan konsumen. 2. Observe, melakukan penelitian dengan cara yang baru, apa keinginan konsumen, apa kebutuhan konsumen, apa kesukaan konsumen, dan lain sebagainya. 3. Visualize, membuat rencana akan merek baru dan melakukan perencanaan akan produk baru, layanan jasa yang baru, dan membuat kebijakan yang membuat perusahaan hidup kembali. 3. Evaluate dan refine, melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas produk, jasa, atau perusahaan. Dengan menerima masukan dan kritik dari pihak luar, perusahaan akan jauh lebih berkembang. Selanjutnya adalah mengelola kreativitas negara. Bagaimana cara mengelola kreativitas negara? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana di setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman budaya dan keunikan tradisional yang berbeda-beda. Keunikan tradisional sendiri itu merupakan budaya lokal yang berasal dari kreativitas individu lokal, yang artinya bahwa keunikan tradisional merupakan ide-ide atau gagasan kreatif yang berasal dari individu lokal yang kemudian dikembangkan agar bisa menjadi suatu hal yang kreatif. Keunikan tradisional ini bisa dikembangkan ke dalam tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Industri kreatif di Indonesia berkembang sangat baik beberapa tahun terakhir. Departemen Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui websitenya melakukan pemetaan terhadap industri kreatif yang ada di Indonesia, meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada periklanan, meliputi bagaimana proses kreasi itu berlangsung, bagaimana memproduksi iklan tersebut, dan bagaimana cara memasarkan iklan tersebut. Yang kedua ada arsitektur, meliputi jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konferensi bangunan warisan, pengawasan bangunan, dan desain interior. Yang ketiga ada pasar barang seni, kegiatan perdagangan barang-barang seni atau barang-barang antik yang memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi. Yang keempat ada kerajinan, berkaitan dengan kreasi, produksi, dan pemasaran barang yang dibuat oleh para pengrajin-pengrajin di Indonesia. Contohnya adalah seperti pembuatan vas bunga, Gucci. Yang kelima ada desain, aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis, desain interior, desain logo, desain produk, dan lain sebagainya. Yang keenam ada fashion, aktivitas yang berhubungan dengan desain busana, bisa berupa pakaian, alas kaki, dan aksesoris lainnya. Contohnya seperti kreativitas pakaian dari batik-batik yang ada di Indonesia. Yang ketujuh ada video, film, fotografi. Industri perfilman di Indonesia cukup bagus.
Aktivitas ini meliputi proses pembuatan film, video, ataupun jasa fotografi sampai dengan memasarkan film tersebut kepada konsumen. Yang kedelapan, ada permainan interaktif. Aktivitas yang berhubungan dengan mendesain permainan online atau permainan komputer yang bisa dinikmati oleh para konsumen. Yang kesembilan, ada musik. Berhubungan dengan bagaimana menciptakan lagu, membuat lagu, menciptakan lirik, dan lain sebagainya. Saat ini, kreativitas dalam bidang musik di Indonesia berkembang cukup baik. Ada berbagai banyak lagu yang diciptakan oleh musisi-musisi yang ada di Indonesia. Yang ke-10 ada seni pertunjukan. Berhubungan dengan pertunjukan, desain dan pembuatan pertunjukan, dan juga tentang tata pengelola panggung. Oke, cukup banyak kan industri kreatif yang ada di Indonesia. Tapi untuk pengembangannya itu banyak sekali kendala, contohnya dalam kendala modal. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak bantuan modal maupun institusi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia yang mampu dan dapat membawa industri kreatif Indonesia ini ke arah global dan menjadi industri kreatif yang lebih maju. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.